Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Serba Review TV. Kali ini saya akan bahas lagi tentang yang namanya FlexiCard Kredipo teman-teman ya. Sebab kemarin banyak pertanyaan dan banyak juga teman-teman yang belum paham atau kurang mengerti tentang kasus penipuan FlexiCard Kredipo. Jadi di penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker-hacker yang tidak bertanggung jawab teman-teman ya. Jadi kemarin tuh udah puluhan korban juga yang chat ke saya. Ini lumayan gede juga nominal teman-temannya, ada yang dari 3 juta, 10 juta, 15 juta, 19 juta sampai 30 juta ya, variasi lah teman-teman ya untuk korbannya ya gitu. Jadi sekarang saya akan bahas lagi teman-teman biar teman-teman nggak salah paham. Jadi tonton video ini sampai selesai teman-teman ya. Jadi biar nggak ada pertanyaan lagi nanti melalui WA ke saya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan tanyakan lagi nanti apa yang telah saya bahas di video ini, jangan ditanyakan lagi lewat IG atau mungkin lewat WA saya teman-teman ya. Oke teman-teman, kalau gitu kita langsung mulai saja ke topik pembahasannya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini teman-teman. Nah, gini. Bagaimana cara menghindari penipuan FlexiCard Kredipo? Jadi teman-teman, sekarang ini lagi banyak yang namanya atau lagi booming namanya medsos ya, medsos Instagram ya. Tapi yang lebih sering itu dari Instagram teman-teman ya. Beberapa korban kemarin itu korbannya dari Instagram dapatnya. Jadi memang kadang-kadang ada juga si penipu ini yang menawarkan langsung kepada korbannya teman-teman. Ada juga si korbannya yang mencari-cari si FlexiCard Kredipo ini karena tergiur dengan diskon 50% untuk berbelanja di market-market lainnya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu tergiur dan nggak usah terlalu tergiur juga dengan proses pembikinan FlexiCard yang gampang cuma menghubungi lewat Instagram. Teman-teman akan mendapatkan kartu FlexiCard Kredipo. Nggak segampang itu teman-teman ya. Terutama kategorinya apa sih yang dapat FlexiCard Kredipo itu? Satu, akun kalian harus premium ya. Kalau akun kalian nggak premium nggak bakal bisa teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau ada juga nih contoh salah satu nih, akun kalian contoh nggak premium. Terus sama masih penipunya, oh ya udah kakak, nah, gimana kalau kita update dulu akunnya ke premium? Nah itu situ kalian sudah kena teman-teman ya. Ada juga yang udah akun premium, ya sudah kakak saya kirim linknya ya, nanti isi datanya untuk mendapatkan kartu FlexiCard Kredipo. Nah di situ kalian juga sudah kena juga teman-teman ya. Nah kalau kalian isi link yang dikirim oleh si penipu itu dengan data-data pribadi kalian, ya sudah wassalam gitu ya. Duit kalian di akun tersebut akan lenyap semuanya teman-teman, tidak tersisa ya, sampai akun kalian itu bikin nol sama dia nanti. Oke, sekarang kita lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini apa yang harus dilakukan jika sudah tertipu FlexiCard Kredipo? Nah, di sini yang banyak pertanyaan teman-teman ya. Kemarin-kemarin itu banyak pertanyaan dari teman-teman yang udah jadi korban. Bang, gimana sih bang untuk mengembalikan dana atau ya intinya menghapus tagihan tersebut? Nggak bisa teman-teman ya. Tagihan itu tidak bisa dihapus kecuali kalian cuma ditipunya bukan FlexiCard Kredipo ya. Dia berbelanja dengan akun kalian tapi di Bukalapak atau Tokopedia gitu ya. Dan itu dia belanjanya itu online ya. Itu hitungan menit teman-teman ya. Lebih dari 15 menit itu barang sudah terverifikasi telah diterima oleh penipu. Nah, berarti itu namanya lapak fiktif ya, namanya juga lapak fiktif ya. Jadi di sini kayak pihak Tokopedia dan Bukalapak juga ya kayak nggak mau tanggung jawab teman-teman ya. Yang penting mereka udah dibayar ya udah gitu ya. Yang kasihan ya teman-teman gitu. Tidak memiliki barang yang dipesan oleh si penipu tersebut, tapi kalian punya tagihannya atas barang tersebut gitu. Jadi kira-kira menurut kalian ikhlas untuk membayar untuk barang tersebut gitu ya, atau cicilannya gitu ya. Ya kalau saya sih kalau nominal kecil sih oke-oke aja lah ya. Hitung-hitung di BI cekinnya tuh bersih gitu ya. Nah tapi kalau 30 juta ya benjol juga guys. Oke, jadi teman-teman yang udah ketipu ya sabar aja, nggak usah tegang, nggak usah panik ya. Kalau kalian tambah panik sebagus apapun solusinya,
nggak akan bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, jadi apa yang harus dilakukan itu adalah satu, teman-teman telepon CS Krediponya, minta untuk pemblokiran akun sementara dan ceritakan kronologisnya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman yang nggak tahu nomor CS Kredipo, banyak kok di online ya, di online tapi di akun resminya Kredipo ya nomornya. Jangan nomor penipu lagi, nanti udah ketipu sekali, ketipu 2 kali lagi nanti gitu ya. Dan biasanya kalau untuk FlexiCard Kredipo ini mereka akan ganti email dan nomor telepon di akun kalian teman-teman ya. Jadi kalian nggak bisa berkutik ya, nggak bakal bisa buka Kredipo yang lagi gitu. Makanya langsung telepon CS Kredipo supaya akun tersebut diblokir sementara gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian mau bayar, ya sudah bagus, berarti harus bayar ya. Jadi bayar semua aja. Habis itu tutup akunnya gitu ya. Saya tutup gimana? Nah, ada di video saya yang telah saya upload sebelum-sebelumnya, teman-teman cari aja ya. Cara penutupan akun Kredipo permanen. Terus kalau kalian mau galbay, gue nggak mau bayar, tagihannya gede banget, tagihannya 30 juta. Masa gue harus bayar 30 juta sedangkan gue tidak menikmati hasilnya? Nah, itu kembali lagi kepada teman-teman ya. Gitu. Kalau kalian mau galbay ya sudah, satu, bikin surat laporan polisi, lapor ke polisi, minta surat laporannya. Terus lapor kepada OJK juga boleh, kalau teman-teman ada kenalan di orang OJK ya gitu. Terus lapor kepada RT dan RW setempat gitu teman-teman, supaya teman-teman nanti kalau ada desa yang menagih, kalau mereka menagih dengan cara tidak baik, ya sudah, jangan bilang ke RT RW-nya kalau saya ketipu di Kredipo, dan kalau ada desa menagih jangan izinkan untuk masuk ke komplek atau perumahan atau desa ini. Itu aja teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, nah kapan desa akan menagih ke rumah? Jadi DC itu akan menagih ke rumah itu gini teman-teman, lewat dari 31 hari ya. Di hari ke-32 dia sudah mulai kocar-kacir atau cari-cari teman-teman, atau cari nomor-nomor yang teman-teman referensikan di akun tersebut teman-teman ya. Teman-teman udah mulai di WA, udah mulai ditelepon teman-teman ya. Gitu. Nah, ada juga kalau dia datang ke rumah sampai 2 sampai 2 sampai 3 bulan ya gitu. Nah, itu biasanya untuk awal-awal yang akan datang ke rumah teman-teman itu adalah DC internalnya Kredipo. Gitu teman-teman. Jadi mungkin penagihan masih cara halus gitu ya. Nah, nanti jelaskan saja sama DC-nya bahwa teman-teman itu ketipu. Nah, liatin surat laporan polisinya, liatin surat laporan OJK-nya, liatin ya laporan RT RW gitu ya. Ya mereka juga tahu gitu. Dan biasanya kalau DC-DC yang ngerti, ya mereka paham biasanya sih gitu. Tapi kalau DC yang agak ngeyel, biasa udah DC eksternalnya ya. Dan mereka taunya kalian utang, kalian harus bayar gitu. Padahal kan kita ditipu akunnya gitu. Dan akun teman-teman itu dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, terus teman-teman sampai kapan sih DC akan menagih? Apakah setelah 90 hari DC akan tetap menagih atau setelah 4 bulan akan DC menagih? Dari pengalaman teman-teman, ada di grup saya, di grup WA saya ini, saya sengaja bikin grupnya untuk teman-teman yang mau curhat atau berbagi cerita tentang penipuan Kredipo ini. Dan itu tidak dipungut biaya teman-teman untuk masuk grupnya ya. Teman, syarat dan ketentuan berlaku teman-teman. Nanti tadi sampai 1 tahun masih ditagih oleh debt kolektornya ke rumah teman-teman. Ya tapi si teman ini dia dengan jawaban yang sama kalau akunnya itu ketipu, dan dia sudah liatin bukti-bukti bahwa memang akunnya itu dihack teman-teman. Gitu. Ya biasanya sih DC balik lagi dan kurang ajar lagi DC-nya ini teman-teman. Mereka tuh selalu berganti gitu ya, bukan orang yang sama DC-nya. Gitu. Besok si A, besok si B, besok si C, besok si D. Jadi pertanyaannya itu lagi ya, kita jawab itu aja udah gitu ya. Gak usah repot gitu. Ini saya nggak ngajarin kalian nggak bayar utang teman-teman ya. Ini kembali lagi pada diri kalian masing-masing teman-teman. Kalau kalian keberatan ya seperti tadi caranya untuk tidak bayarnya ya. Kalau kalian mau bayar dan pengen nama kalian bersih di BI check-innya, ya udah bayar gitu ya. Setelah itu ya tutup permanen aja akunnya. Karena akun Kredipo ini rawan banget ketipu karena sistem mereka tuh jelek banget teman-teman.
gitu, gampang di apa namanya ya, gampang dihack gitu akunnya gitu ya. Seharusnya pihak Kredipo juga bertanggung jawab karena lemahnya sistem keamanan mereka gitu. Ya mungkin juga bisa ada orang internalnya yang ya oknum-oknum nakal gitu ya. Ya tanya aja gitu teman-teman. Soalnya banyak kasus ini. Contoh gini nih, kemarin itu juga ada baru mencairkan dana di Kredipo itu sekitar 2 juta. Selang beberapa menit aja ada orang yang telepon ngaku-ngaku dari pihak Kredipo dan minta dana tersebut dikembalikan dengan alasan terjadinya transfer double gitu. Nah, masuk akal nggak bagi teman-teman? Gitu. Dia tahu dari mana kok dia bisa tahu bahwa kita telah mencarikan dana 2 juta gitu. Dia tahu loh, kita setelah mencarikan dana 2 juta dan alasan mereka tolong kembalikan dana tersebut supaya tidak terjadi penagihan double di bulan berikutnya. Nah, kan tanya kalau begitu teman-teman ya. Saya sendiri sih masih tanya sebenarnya, belum ketemu bukti yang pasti gitu ya. Tapi pihak Kredipo sendiri mengklaim bahwa dari pihak internal mereka tuh tidak ada yang seperti itu. Nah, bullshit kata saya sih gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Sini, apakah harus bayar tagihan yang bukan kita lakukan? Nah, tadi yang seperti telah saya jelasin tadi teman-teman ya. Kembali lagi kepada diri teman-teman, mau dibayar atau enggak. Kalau enggak cara seperti tadi, kalau mau dibayar seperti tadi juga gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ditanyakan lagi pada saya gitu. Oke teman-teman, kita lanjut ya, kita skip yang ini. Oke, bagaimana jika punya tagihan sebelumnya? Gini teman-teman, contoh nih teman-teman, sebelum ketipu itu di akun teman-teman punya tagihan contoh 500.000. Nah setelah itu teman-teman ternyata akunnya dihack dan penipu dan kenanya 5 juta contoh begitu. Nah tapi gue pengen bayar yang tagihan gue pribadi, tapi kalau tagihan gue yang dihack itu gue nggak mau bayar, atau tagihan pisau itu gue nggak mau bayar. Nah jadi cara gini teman-teman, ini nggak bisa sebenarnya teman-teman bayar tagihan teman-teman doang di online gitu ya, atau ya bisa saja akun teman-teman sudah tidak bisa buka gitu ya. Jadi ini aja teman-teman, ingat aja utang pribadi teman-teman yang teman-teman gunakan pribadi berapa. Contoh saya ingat 500.000 nih gitu ya, 500.000 nih yang utang saya pribadi. Yang 5 juta itu bukan tagihan saya, itu tagihan phishing atau penipuan gitu ya. Ya udah, kalau dia ke rumah bilang aja saya tidak akan bayar tagihan yang bukan saya lakukan, atau mungkin tagihan yang tidak saya pakai dananya gitu ya. Saya akan bayar tagihan saya pribadi, dan kemarin itu saya tinggal 500.000 lagi untuk pelunasannya sebelum saya kena hack akunnya gitu. Nah kasih aja ke DC-nya, minta surat pembayarannya, minta bukti pembayarannya, kasih kan 500.000, sudah kelar. Dan bilang, tegaskan lagi sama mereka, sama DC-nya, saya tidak akan bayar tagihan yang bukan saya lakukan, atau tagihan phishing yang terjadi di akun saya gitu. Gitu teman-teman ya, harus tegas aja teman-teman, gak usah takut ya. Kalau DC-nya maksa-maksa, ajak aja ke kantor polisi teman-teman ya. Bilang aja, yaudah Pak DC, kita selesaikan saja penagihan atau pelunasan ini di kantor polisi. Nah biar kita cari jalan tengahnya enak seperti apa. Berani gak DC-nya gitu. Kalau DC berani, saya hancurin jempol teman-teman, tapi jarang yang berani biasanya ya. Mereka juga nggak mau ribet dan takut juga kali ya gitu. Karena kan yang penting teman-teman satu nih, ada surat laporan polisinya ya. Kalau teman-teman nggak ada surat laporan polisinya, jangan main-main ajak ke kantor polisi aja, nanti pak polisinya juga bingung gitu ya. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Bagaimana cara menutup akun Kredipo secara permanen? Nah, seperti sebelumnya yang telah saya upload videonya, untuk penutupan akun permanen teman-teman, jadi gini nih. Oh contoh teman-teman, gue ada ketipu 5 juta di akun Kredipo, tapi gue mau nutup nih akunnya, bisa nggak gue tanpa bayar tapi tutup akun permanen? Ya nggak bisa teman-teman ya. Teman-teman tetap harus melunasi dulu semua tagihan teman-teman yang ada di Kredipo, baru bisa teman-teman tutup secara permanen akunnya. Kalau masih tak ada tagihan di akun Krediponya, itu mau phishing atau penipuan atau yang teman-teman pakai pribadi, itu nggak bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lunasi dulu semuanya, baru telepon CS Krediponya untuk penutupan akun. Biasanya proses sih 3-5 hari teman-teman ya. Itu untuk proses penutupan akunnya gitu. Dan teman-teman kalau nggak mau juga secara kalau contoh nih, oh bang, CS Krediponya di telepon susah, biaya teleponnya mahal. Emang mahal teman-teman ya gitu. 100 teman cuma berapa menit doang ludes gitu ya.
Atau gini aja, saya juga pernah nanya ke chat Kredipo tersebut gini. Kata dia begini, saya mau nutup akun Kredipo. Gimana caranya, solusinya gimana? Ya tunggu proses 5 hari atau 3 sampai 5 hari katanya gitu. Kok lama amat ceritanya begitu kan, keburu ke hack lagi nih akunnya segituin kan. Saya nggak mau tahu, pokoknya tutup sekarang juga. Kalau terjadi penipuan lagi atau akun saya dihack lagi, saya tidak akan bayar seperak pun kepada pihak Kredipo. Saya gitu kan teman-teman, saya tegaskan ya gitu. Karena saya juga kemarin tipunya tuh 850.000 teman-teman ya. Dan itu saya lunasi dan akhirnya saya tutup akunnya gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau gabung di grup WA silahkan inbox ke IG saya ya. Ini IG saya Serba Review TV, atau teman-teman juga bisa cari @serba_review.tv ya. Ini tidak dipungut biaya teman-teman ya untuk gabung di grup ini. Teman-teman bebas berbagi pengalaman, mungkin teman-teman mencari ketenangan, mungkin ada juga teman-teman yang lagi galau, lagi pusing, nggak bisa tidur, mikirin mulu utang ya, kepikiran mulu nih, kok gue nggak ngutang 30 juta, kok harus bayar 30 juta, gue nggak mau bayar gitu ya, contoh gitu. Tapi nggak mau bayar, nanti DC-nya datang, terus gimana caranya ngadepin DC-nya gitu ya. Intinya begitu teman-temannya, saling sharing sama teman-teman yang lain aja. Ini tanpa dipungut biaya teman-temannya, saya cuma sekedar membantu teman-teman. Tapi saya minta tolong sama teman-teman juga, jangan lupa untuk share video ini sama grup-grup yang ada di handphone teman-teman atau di WA teman-teman. Share juga videonya ke keluarga, teman terdekat ya, grup-grup kantor, grup-grup kerja gitu teman-teman ya. Supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman itu membantu juga mereka supaya tidak jadi korban selanjutnya dari penipuan Kredipo ini, atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengaku dari tim Kredipo teman-teman ya. Jadi seperti itu tepatnya ya gitu. Dan jangan lupa juga teman-teman, sebelum masuk grup saya ada syarat dan ketentuan yang berlaku saya adakan teman-teman ya. Jadi saya nggak sembarangan saja masukin untuk ke grup ini. Dan saya sharing nih, bukan saya sharing, saya saring maksudnya. Saya filter teman-teman ya, yang benar-benar orang ketipu di akun Kredipo. Kalau banyak juga di sini orang-orang yang ngaku-ngaku ketipu, padahal nggak ketipu teman-teman ya. Padahal bisa aja DC-nya yang ngaku-ngaku ketipu, bisa saja orang Krediponya yang ngaku-ngaku ketipu. Pengen tahu nih isi grupnya apa aja, mungkin bisa aja gitu ya. Gitu. Oke, saya SNK berlaku teman-teman ya, syarat dengan ketentuannya. Nah teman-teman jangan lupa juga untuk sebelum masuk grup, bantu saya untuk subscribe terlebih dahulu channel ini teman-teman ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depannya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Jadi jangan ditanyakan lagi apa yang telah saya jelaskan teman-teman ya. Dan cara gabungnya gimana ke IG-nya teman-teman, ke WA-nya Bang gitu. Teman-teman buka aja IG saya, di situ ada nomor telepon saya kok. Nanti teman-teman tinggal WA ke saya. Dan jangan lupa juga teman-teman perkenalkan diri dulu teman-teman ya. Kebanyakan kemarin di teman-teman itu mungkin saking panik kali ya. Bang ini dengan siapa ya? Nah harusnya siapa yang bertanya, ya kan? Harusnya Anda memperkenalkan diri dulu, baru saya juga kenalkan diri saya gitu ya. Nah, baru nanti saya masukin ke grup gitu teman-teman ya. Ya nggak apa juga, saya maklumin teman-teman ya, mungkin teman-teman lagi panik kali ya gitu. Baik teman-teman, saya sampai di sini cukup dulu, cukup paham ya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.